Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya mengajar di daerah kepulauan. Yang saya mau bagikan di sini adalah kondisi geografis yang ada di daerah pulau di mana saya bertugas. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat dari satelit tempat saya mengajar, mulai dari pelabuhan di mana kita turun pada saat kita naik ke pelni atau kapal feri, sampai ke sekolah di mana saya bertugas. Nah, oke, kita mulai dari sekarang. Setelah tiba dari kota Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan melewati beberapa pulau dan beberapa pelabuhan, maka kita tibalah di yang namanya Pelabuhan Kawau. Pelabuhan Kawau ini merupakan pelabuhan yang terbesar di daerah Kecamatan Pasilambena. Pelabuhan ini di mana kami pada saat datang ke lokasi tempat kami bertugas, kami diturunkan oleh pelni atau feri. Dermaga ini cukup panjang karena kondisi pantai di sini cukup dangkal, sehingga dermaga harus begitu panjang dibuat untuk membuat pelabuhan atau mencari kedalaman laut, sehingga feri atau pelni nanti tidak karang pada saat sandar di pelabuhan ini. Oke, lebih lanjut kita jalan terus ke sini. Setelah tiba di pelabuhan ini, sedikit saya sampaikan untuk sampai di tempat ini dari kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Kalau kita menggunakan kapal pelni, maka yang kita harus waktu yang kita harus gunakan sekitar 2 hari 2 malam. Tetapi kalau kita menggunakan kapal feri, yang kita gunakan waktunya adalah 1 hari 1 malam. Nah, yang tidak kalah penting untuk sekedar informasi, saat ini tahun 2020 akhir Desember, di sekitar area ini kita belum bisa mendapatkan jaringan telepon. Jadi di sini kita tidak bisa menelpon, apalagi internetan untuk saat ini. Untuk ke depan saya belum tahu, mudah-mudahan pemerintah segera memberikan bantuan untuk fasilitas telepon kalau perlu, untuk fasilitas internet. Nah, lanjut lagi. Di pelabuhan ini banyak cerita, banyak sejarah, banyak kenangan yang kami dapatkan saat bertugas, saat kami datang, walaupun begitu juga saat kami berangkat ke kota kabupaten. Di sini kami biasanya bermalam, kadang juga siswa mengantar kami ke sini sambil menangkap ikan pada saat malam hari. Kemudian kami bakar-bakar di sekitar sini untuk menunggu pelni datang pada pagi hari. Karena kalau pada pagi hari kita akan berangkat lagi ke pelabuhan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah lepas dari sini kita akan belok kanan di sini, di jalan ini. Di sekitar jalan ini dipenuhi oleh pohon-pohon kelapa sebagai sumber penghasilan masyarakat sekitar. Ini adalah merupakan kampung Kawau. Di sini sukunya di sini di sini banyak yang dari Budarate. Kita jalan terus ini ada beberapa rumah. Di sini ada sekolah SD. Kita jalan terus di sini menyisiri pinggir tepi pantai. Kita menyisir di sini. Di sekitar sini, untuk area di sini sekitar 70% adalah kebun jambu mente. Sekitar sini kita jalan terus. Kita berjalan terus menyusuri jalan-jalan kecil ini, jalan terus. Kita harus bersabar melewati jalan ini karena kebanyakan jalan ini ada yang banyak yang rusak. Nah, ini adalah sekolah SMP Satap. Saya lupa SMP 25 barangkali. Yang jelas ini adalah sekolah SMP Satap. Kita jalan terus di sini. Nah, kita di sini sudah tiba di kampung lagi.
Kampung ini namanya Kampung Garaupa. Ini Garaupa. Lumayan kecil. Ada lumayan banyak penduduk di sini. Nah, kalau kita lurus di sini, kita menuju ke Kampung Garaupa Raya kalau tidak salah di sini. Nah, kalau kita belok kiri di sini, inilah jalanan yang menuju ke sekolah saya. Dan mulai dari sini, 99% kebun masyarakat ditanami pohon kelapa. Jadi penghasilan masyarakat di sekitar sini, mulai dari sini, jalan terus di sini daerah pendakian. Ini sudah Kentara, daerah pendakian. Jalan terus, kita jalan terus, harus dengan sabar. Dengan sabar, kalau menurut sejarah, di daerah sini, daerah perjalanan di sini, pernah suatu ketika, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar terjatuh dari motor. Karena jalan di sini, waktu itu masih seperti jalan kerbau. Nah, kita masuk ke perkampungan Barumbung. Kalau perkampungan Barumbung di sini banyakkan suku dari Bulukumba yang sudah berpuluhan tahun tinggal di sana. Ini ada daerah ketinggian. Untuk informasi yang saya dapatkan, air di sini yang dia gunakan adalah air sumur yang ditarik dengan mesin. Kemudian penerangan yang digunakan di sini kebanyakan menggunakan tenaga surya. Ini Kampung Bonto-Bonto, namanya Kampung Bonto-Bonto. Sama juga di Barumbung, kebanyakan suku dari Bulukumba. Nah, kita berjalan terus menyisiri sela-sela pohon kelapa ini. Jalannya lumayan kecil. Kita jalan terus. Ini di sini sudah aspal lumayan, baru-baru ini sudah diaspal. Di sini sudah mulai penurunan, teman-teman. Kita menurun terus jalan. Kita mau mengikuti alur jalanan ini yang meliuk-liuk. Nah, akhirnya kita tibalah di kota kecamatan Pasilambena. Ini adalah merupakan kota kecamatan Pasilambena, kota kecamatan terjauh dari kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini adalah kantor KUA-nya. Di sini puskesmasnya. Kemudian ini adalah kantor camatnya. Kalau kita ke sekolah saya, kita jalan terus. Nah, ini adalah pelabuhan kapal kayu. Jadi dulu, sebelum ada Pelni dan feri sampai ke sana, kami guru-guru yang ada di kepulauan, terkhusus di Lembang Matekne, Latokdo, dan Kecamatan Pasilambena pada umumnya, khususnya Lembang dan Latokdo, kami naik di kapal ini, kami gunakan untuk berangkat ke Selayar. Lama perjalanan 18 jam, kemudian bisa sampai ke Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita lanjutkan, kita jalan terus di sini, jalan terus. Nah, kalau kita mau ke sekolah saya, kita belok kiri di sini, naik terus. Nah, ini adalah sekolah di mana saya mengajar, SMK Negeri 6 Selayar. Kemudian ini adalah perumahan gurunya, ini perumahan kepala sekolah. Dan saya sudah cukup lama, cukup lumayan, sudah masuk 6 tahun untuk tahun ini berada di tempat tugas ini. Alhamdulillah, banyak cerita, banyak kenangan yang kami dapatkan di sekitar sini. Tanaman yang tumbuh di kebun-kebun masyarakat ini 99% adalah tanaman kelapa. Coba perhatikan, semua ini adalah merupakan tanaman kelapa. Jadi betul-betul penghasilan masyarakat di sana itu bergantung dari penghasilan kelapa. Seperti itu. Dan di sela-sela kelapa ini banyak ditumbuhi atau banyak ditanami pohon pisang. Pohon pisang ini merupakan andalan kami juga saat berada di kepulauan untuk dijadikan santapan pada saat bersantai di sekolah. Seperti itu. Mungkin sampai di sini pengalaman saya. Nanti bercerita lebih jauh saat bila ada waktu di waktu yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.